Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan 4B ya nak ya. Oke, kembali kita akan belajar matematika ya nak. Untuk matematika, kalian jangan bingung nanti kalau misalnya kok gurunya beda-beda. Nah, kalau 4A matematika, kalian akan diajar oleh Mem Asti. Untuk 4B matematika diajar oleh Mem Rusli. Tetapi untuk video atau materi kita buat bersama. Jadi kalau misalnya nanti kalian video ada muka Mem Asti atau mukanya Mem Rusli, jadi kalian tidak bingung lagi ya nak ya. Terus apabila ada tugas, kalian kumpulkan ke guru masing-masing. 4A ke Mem Asti, 4B ke Mem Rusli ya. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai pecahan sampai dengan membandingkan dua pecahan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi mengurutkan pecahan ya nak ya. Dan Mem akan menjelaskan mengenai pecahan. Oke, kita simak saja videonya nak ya. Selamat belajar ya nak. Oke, kita mulai dengan mengurutkan pecahan. Mengurutkan ya, berarti mengurutkan itu kita seperti yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu mengurutkan ya nak ya. Nah, mengurutkan pecahan itu bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil dan juga bisa mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Tergantung apa soalnya ya. Tetapi dalam mengurutkan pecahan yang kalian mesti ingat adalah samakan dahulu penyebutnya. Oke, di sebelumnya kita udah belajar ya yang mana penyebut dan mana pembilang, jadi kalian udah paham. Yang di atas ini kita bilangnya pembilang, yang bawah penyebut. Ya. Jadi yang mesti disamakan adalah yang bawahnya atau penyebutnya ya. Oke, contoh soalnya. Urutkanlah pecahan dari yang terkecil. Terkecil ya. Oke, contohnya ada ini 7/12, ada 5/12 dan 11/12. Kalian urutkan dari yang terkecil. Nah, Mem bilang tadi samakan dahulu penyebutnya. Nah, di sini ternyata penyebutnya semuanya udah sama nih, 12. Udah sama ya nak ya, 12 ya. Kalau penyebutnya sudah sama 12, kalian tinggal lihat pembilangnya atau atasnya. Ya, ada angka 7, angka 5 dan angka 11. Nah, kita disuruh mengurutkan dari yang apa tadi? Terkecil. Berarti kita urutkan yang atasnya dari yang kecil dulu. Kalian pasti udah tahu dong, 7, 5 dan 11. Kecil yang mana? Iya, benar. Berarti 5 dulu, 5/12, baru habis 5, 7/12, baru 11/12. Jadi urutannya 5/12, 7/12, 11/12. Ya. Itu kalau dari yang terkecil. Kalau pertanyaannya urutkanlah dari yang terbesar, berarti dari sini dulu 11/12, 7/12 dan 5/12 ya nak ya. Oke, dari sini pasti udah paham ya. Oke, tapi ingat, Mem jelaskan lagi dan Mem tekankan, dalam mengurutkan kalian harus samakan dahulu penyebutnya. Tetapi kalau sudah sama berarti kalian tinggal mengurutkan di atasnya atau pembilangnya. Ya, tergantung permintaannya dari yang terkecilkah atau terbesarkah. Oke. Nah, Mem kasih contoh bagaimana kalau misalnya penyebutnya tidak sama. Kalau tadi kan penyebutnya udah sama. Bagaimana kalau tidak sama? Contoh, urutkanlah pecahan dari yang terbesar. Ini contoh aja dari yang terbesar ya nak ya. Seperti tadi, samakan dahulu penyebutnya. Nah, selalu itu ya nak ya. Itu kata kuncinya. Oke. Ada soal 1/2, 5/8, 3/4. Nah, ini penyebutnya beda-beda nih Mem. Ya kan? 2, 8 dan 4. Bagaimana caranya? Oke, caranya adalah kalian bisa cari KPK-nya atau kelipatan. Kelipatan. Ya. KPK itu artinya kelipatannya ya. Kelipatan dari apa? Kelipatan dari penyebutnya tadi. Berarti kelipatan dari angka 2, kelipatan dari angka 4 ya nak ya, kelipatan dari angka 8. Oke.
Pasti kalian tahu dong ya kelipatannya. Maksudnya begini, 2 kelipatannya berapa aja? Ada 2, 2 tambah 2 lagi 4, 4 tambah 2 lagi 6, 6 tambah 2 lagi 8, 8 tambah 2 lagi 10, begitu seterusnya. Sekarang yang 4, 4 dulu, 4 tambah 4 lagi 8, 8 tambah 4 lagi 12, 12 tambah 4 lagi, begitu seterusnya ya nak ya. Terus 8, kelipatan dari 8, 16. Terus habis itu habis 16, 24, 32, begitu seterusnya. Nah, setelah kita cari semuanya, nah kita lihat yang sama-sama punya, maksudnya adalah yang sama-sama angka yang sama dari 2, 4, dan 8 itu angka berapa? Nah, di sini udah Mem lingkarkan angka 8 ya. Di sini ada angka 8, 8, 8. Berarti KPK-nya adalah atau kelipatannya adalah 8. Nah, berarti penyebutnya kita akan buat menjadi 8. Ya, oke. Perhatikan lagi nak ya, ini belum selesai. Nah, sekarang kita akan membuat penyebutnya jadi 8. Nah, ini dia. Tadi 1/2, 1/2 ini penyebutnya jadi 8 ya. Atau nih Mem hapus dulu nih kalau misalnya nanti kalian biar gak bingung. Penyebutnya dijadikan 8. Ya. Oke, 8 dibagi 2 adalah 4. Ya kan? 4 dikali dengan atasnya 1. 4 kali 1 berapa nak? 4, iya. Tuliskan dulu ya. Jadi di sini 4. Nah. Oke. Ini lagi 5/8. Penyebutnya dijadikan 8. Ya, ini hapus dulu deh biar kalian gak bingung. Atau misalnya kok tiba-tiba ada nilai segitu. 8 dibagi 8 berapa? 1. 1 dikalikan dengan atasnya. 1 kali 5, 5. Terus di sini 5. Oke, ini juga Mem hapus dulu. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2 kali atasnya 3. 2 kali 3, 6. Berarti di sini Mem tulis 6. Jadi, dari sini kamu udah bisa lihat 4/8, 1/2 sama dengan 4/8, 5/8 sama dengan 5/8 juga karena penyebutnya dibuat angka 8. 3/4 jadi 6/8. Nah, dari sini kan udah sama nih semuanya nih. Udah sama semuanya penyebutnya. Nah, setelah itu baru dia minta tadi apa? Urutkan pecahan dari yang terbesar. Yang terbesarnya lihat lagi atasnya ya. Lihat lagi pembilangnya ya. Oke, yang terbesar yang mana? Yang ini dong ya. Ini 6, ini 5, ini 4. Berarti 3/4 dulu, 5/8, baru 1/2. Ya nak ya? Begitu ya. Oke? Oke, biar lebih paham lagi, Mem kasih contoh lagi yang kedua biar kalian lebih mengerti. Contoh yang kedua. 1/2, 3/4, 4/6. Urutkan dari yang terkecil. Nah, tadi yang terbesar sekarang terkecil. Cari lagi kelipatannya. Udah ngerti ya cari kelipatannya? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini juga begitu, 4, 8, 12. Ini 6, 12. Dilanjutkan lagi boleh, 18, berapa gitu. Banyak ya. Nah, ternyata kita udah dapat yang sama berapa? Angka 12. Berarti dijadikan 12. Ya kan? Nah, ini dia Mem udah tulis nih. Ya kan? Ini Mem hapus dulu kali ya biar kalian mengerti. Oke. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 dikali atasnya. 6 dikali 1, 6. Oke, ini Mem hapus juga. 12 dibagi 4 berapa nak? 3. 3 kali atasnya. 3 kali 3 berapa? 9. Oke, ini Mem hapus lagi. 12 dibagi 6 berapa? Iya, 2. 2 dikali atasnya atau 2 kali 4 jadi 8. Oke. Nah, dari situ udah sama dong penyebutnya 6/12, 9/12, 8/12. Dia minta tadi diurutkan dari yang terkecil. Berarti yang kecil angkanya lihat lagi. Angka yang terkecil berapa? 6, 9, dan 8. Berarti terkecil 6 ya. Iya, berarti yang ini dulu, baru yang ini, baru yang ini. Berarti 1/2, ya kan? 4/6, 3/4. Yang ditulis tetap angka yang ininya ya nak ya.
Tetap angka ininya yang ditulis ya. Kalau tadi yang kita merubah untuk memudahkan kita mencarinya. Tapi tetap angka yang ditulis adalah angka tadi yang di depan tadi. Ya. Oke. Jadi kita bisa dapat kalau misalnya mengurutkan dari yang terkecil berarti 1/2, 4/6, 3/4. Oke, selanjutnya kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu ada banyak ya nak ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Oke, memang akan jelaskan satu persatu. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa tuh ya seperti ini, pecahan biasa ya. Berapa per berapa itu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa dibagi menjadi dua, pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Nah, perbedaannya apa? Pecahan murni, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, kalian sudah tahu ya, mana pembilang, mana penyebut. Yang pembilangnya lebih kecil berarti yang di atasnya lebih kecil. Ini contohnya 2/6, 3/5, ya kan? Ini lebih kecil kan dari bawahnya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ini pun begitu. Ya. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, berarti atasnya lebih besar dibanding bawahnya. Contohnya nih, ada 5/3 dan 4/3. Yang ini lebih besar dibanding yang di bawah. Ya. Tapi tetap bentuknya pecahan sama. Ya, nah ya, bedanya pecahan murni dan tidak murni. Yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini hampir sama dengan pecahan tidak murni, ya kan? Intinya atau dia syaratnya harus pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 5/3. 5/3 kan pembilangnya lebih besar ya. 5/3 artinya 5/3. Nah, kita buat pembagian biasa yang ke bawah ya. 5 dibagi 3. 5/3, 3 kali berapa? Mendekati 5, 3 kali 1 ya. Tulis 1 di sini. 3 kali 1 3. 5 dikurang 3 2. Nah, sampai di situ selesai. Ya, karena kan 2/3 nggak bisa lagi nih. Ya. Jadi cara penulis pecahan campuran ini tulis 1, terus di sini 1. Sisanya kan ada 2 tadi angka 2 ya. Sisanya di sini 2, bawahnya itu tadi yang di sini yang membagi. Jadi jawabannya 1 2/3. 1 2/3. Ya. Oke. Coba Mem kasih lagi contoh yang lain biar kalian tambah paham. 7/2. Pecahan campurannya berapa ya? Kan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 7/2 sama dengan arti 7/2. Oke. Pembagian biasa yang ke bawah 7/2, 7/2, 7/2. 2 kali berapa? Untuk mendekati 7. Karena 2 kali berapa supaya 7 kan nggak bisa nih. Yang mendekati 7 berarti 2 kali 3. 2 kali 3 6. 7 kurang 6 1. Sisa 1. Ya. Nah, gimana cara penulisannya yang seperti tadi Mem ajarkan? Ini 3, terus di sini 3. Sisanya di atas sini 1/2. Ya. Jadi 31/2. Ya, 31/2. Nah, ini pecahan campuran ini namanya. Kenapa dikatakan campuran? Karena di sini bentuknya udah nggak pecahan biasa seperti biasa lagi. Nah, ya kan? Bisa dong. Nah, ini juga sebenarnya untuk memastikan benar nggak sih ini kalian bisa nih. Ini dikalikan ini. Caranya 3 kali 2 berapa nak? 6. Ditambahkan dengan atasnya 7. 3 kali 2 6. 6 tambah 7. 7 per penyebutnya 2. Nah, sama kan? Ini dengan ini. Begitu juga dengan ini. 3 kali 1 berapa? 3 ditambah 2. 3 tambah 2 5. Berarti 5 per penyebutnya berapa? 3. Sama kan? Berarti kita mengerjakannya benar kalau sama. Gitu. Enak ya? Jadi bisa ya?
kalian mencari pecahannya dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Caranya tadi seperti Mem ajarkan ya. Pakai pembagian biasa ke bawah. Ya, tulis dulu ininya berapa, sisanya ditulis di atas, bawahnya tetap pembilang yang di sini tadi yang membaginya. Oke ya nak? Oke. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya kalian masih bingung, diulang lagi video Mem nggak apa-apa ya. Terus yang ketiga adalah pecahan desimal. Desimal itu berarti pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan dan selebihnya. Pecahan desimal itu pecahan yang ada koma-komanya. Nih contohnya nih 0,3, 0,40. Terus bisa juga 2,5. Ya. Jadi pecahan desimal itu dia ada koma-komanya. Itu namanya desimal. Oke. Dan yang keempat namanya persen. Persen itu per 100. Persen per 100. Bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ke supermarket suka ada nih, atau misalnya ke perbelanjaan diskon 10% gitu ya. Nah, kayak begini penulisannya. 10%, 25%, 100%. Ya nak ya. Nah, itu namanya persen. Itu namanya pecahan juga, bentuk pecahan, bedanya pecahan persen. Nah, di sini kalau 10% bisa ditulis 10 per 100. 25%, 25 per 100. 100%, 100 per 100. Gitu ya. Karena persen ini per 100. Ya, jadi kalau misalnya kalian beli baju diskon 50% gitu ya. Nah, itu juga dalam salah satu bentuk pecahan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk pecahan, berbagai bentuk pecahannya nah ya. Apabila kalian ada yang belum paham atau masih bingung, kalian boleh putar lagi video Mem ini. Putar lagi sampai kalian mengerti. Nah, kadang kalau misalnya diputar-putar lagi jadi membuat oh ya, jadi saya ngerti gitu. Gak apa-apa diulang lagi. Kalian boleh putar-putar lagi. Nah, nanti apa yang tadi video ini kalian boleh tulis di buku catatan matematikanya ya, Nak ya. Nanti untuk selanjutnya Mem akan memberikan latihan. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati ya, Nak.